Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Di video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan permasalahan atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikannya. Yang pertama itu, menulis informasi yang penting dan informasi yang belum diketahui dari permasalahan yang diberikan. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Yang pertama itu membuat pemisahan dengan variabel dari informasi penting yang diperoleh. Yang kedua, menyatakan kembali informasi-informasi penting tersebut menjadi kalimat matematika dalam bentuk persamaan. Yang ketiga, menyelesaikan model matematika atau persamaan untuk memperoleh penyelesaian dan permasalahan yang diberikan. Yang keempat itu ada menginterpretasikan hasil penyelesaian. Yang kelima, mengevaluasi hasil penyelesaian. Yang keenam, menyimpulkan hasil penyelesaian. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, ini ada contoh yang pertama. Tina ke pasar untuk membeli jeruk dan jambu. Harga 1 kilo jeruk 3 kali harga 1 kilo jambu di toko serbu buah. Tina membeli 2 kilo jeruk dan 3 kilo jambu dengan harga Rp90.000. Jika Tini juga membeli 6 kilo buah jeruk di toko yang sama, apakah cukup jika Tini membawa uang sebesar Rp50.000? Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan pada slide sebelumnya, oke? Nah, langkah-langkah yang pertama kita mencatat informasi penting dari suatu permasalahan. Nah, di sini diketahui 1 kilo jeruk sama dengan 3 kilo jambu. 2 kilo jeruk ditambah 3 kilo jambu itu sama dengan Rp90.000. Sedangkan yang ditanya, apakah uang Tini cukup untuk membeli 6 kilo jeruk dengan uang sebesar Rp50.000? Nah, yang kedua kita memodelkan kalimat tersebut menjadi kalimat matematika. Nah, kita lakukan pemisalan. Harga 1 kilo jambu kita misalkan dengan X, maka harga 1 kilo jeruk sama dengan 3X. Nah, tadi diketahui juga kan di situ 2 kilo jeruk ditambah 3 kilo jambu sama dengan 90.000. Maka menjadi 2 dikali 3X ditambah 3X sama dengan 90.000. Nah, 2 dikali 3X adalah 6X ditambah 3 dikali X adalah 3X. Maka 6X tambah 3X sama dengan Rp90.000. Nah, langkah selanjutnya itu menyelesaikan. Nah, tadi kan kita jumlahkan 6X ditambah 3X sama dengan 9X. Maka 9X sama dengan Rp90.000. Nah, ini bisa kita sama-sama bagi 9 kedua ruasnya. Atau kamu bisa saja langsung 90.000 dibagi 9. Maka hasil X sama dengan Rp10.000. Nah, selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Nah, maka harga 1 kilo jambu adalah Rp10.000. Nah, langkah selanjutnya itu mengevaluasi. Nah, tadi kan harga 6 kilo jambu yang dibeli ini itu sama dengan, maka jadi 6X. Nah, tadi 1 kilo jambu itu 10.000, maka 6 dikali 10.000 harganya 60.000. Nah, sementara uang yang dimiliki oleh Tini hanya Rp50.000. Sementara yang harus dia bayar itu adalah sebesar Rp60.000. Maka uang Tini tidak cukup untuk membayar 6 kilo jambu. Nah, selanjutnya itu menyimpulkan. Nah, di sini. Jadi, uang Tini tidak cukup untuk membeli 6 kilo buah jambu karena uangnya kurang 10.000. Bagaimana? Apakah paham? Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Nah, di sini diketahui di soal, selisih dua bilangan adalah 8. Jika 3 kali bilangan yang kecil dikurangi setengah dari bilangan yang besar, hasilnya 31. Maka tentukan masing-masing bilangan tersebut. Oke, kita lakukan langkah-langkah. Yang pertama, mencatat informasi penting dari suatu permasalahan. Maka kita buat yang diketahui tadi, selisih dua buah bilangan adalah
8. Jika 3 kali bilangan yang kecil dikurangi setengah dari bilangan yang besar, hasilnya 31. Yang ditanyakan adalah tentukan masing-masing bilangan tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita memodelkan. Nah, kita misalkan tadi kan katanya bilangan 1 dikurang bilangan 2 itu sama dengan 8. Nah, kita buat bilangan 2 itu sama dengan X. Nah, itu merupakan bilangan kecil. Maka yang ditanyakan bilangan 1. Nah, maka bilangan 1 dikurang X sama dengan 8. Bilangan 1 sama dengan 8 ditambah X. Itu bilangan 1 merupakan bilangan besarnya. Yang selanjutnya kita pada langkah menyelesaikan. Nah, untuk penyelesaiannya, menjadi 3X dikurang setengah dikali 8 ditambah X sama dengan 31. Nah, 3X dikurang, kita kalikan ke dalam min setengah dikali 8 hasilnya negatif 4. Nah, negatif setengah dikali X maka hasilnya tetap positif X. Sama dengan 31. Maka 3X ini yang memiliki variabel X kita dekatkan. 3X ditambah setengah X sama dengan 31 ditambah 4. Kenapa 4? Kan tadi awalnya negatif 4 dan dia pindah ruas menjadi positif 4. Maka kita jumlahkan ya, 3X tambah setengah X itu berapa? Kita sama-samakan dulu penyebutnya. Maka hasilnya menjadi 5/2X sama dengan 35. Nah, selanjutnya kita kali 2 kedua ruas tersebut. Maka menjadi 5X sama dengan 70. Nah, selanjutnya X sama dengan 70 dibagi 5 langsung boleh, atau kamu sama-sama 2 dibagi kedua ruas tersebut dibagi 5. Maka 5X dibagi 5 sama dengan 70/5. Maka X sama dengan 14. Nah, X di sini itu merupakan bilangan kecil. Maka bilangan 1 sama dengan 8 ditambah X. Sama dengan 8 ditambah 14. Maka bilangan 1 sama dengan 22. Nah, ini merupakan bilangan besar. Langkah selanjutnya kita menginterpretasikan hasilnya. Nah, bilangan 1 tadi sama dengan 22, yaitu merupakan bilangan besar. Bilangan 2 sama dengan 14, itu merupakan bilangan kecil. Nah, langkah selanjutnya kita mengevaluasi. Nah, bilangan 1 dikurang bilangan 2, atau tadi selisih bilangan 1 dengan bilangan 2 itu hasilnya 8. Maka kita coba masukkan benar apa tidak. Nah, 20 tadi bilangan 1 itu 22. Sedangkan bilangan 2 itu 14. Maka 22 dikurang 14 hasilnya 8. Nah, sama-sama 8 kan? Benar. Oke, langkah selanjutnya kita uji coba lagi. Tadi katanya kalau 3 kali bilangan 2 itu dikurang setengah bilangan 1 hasilnya 31. Maka kita masukkan. Nah, 3 dikali bilangan 2 tadi 14. Berarti 3 dikali 14 dikurang setengah dikali bilangan 1. Bilangan satunya itu 22. Maka 1/2 dikali 22. Nah, maka 3 dikali 14 dikurang setengah dikali 22 sama dengan 31. Maka 3 dikali 14 itu 42. Sedangkan setengah dikali 22 itu 11. Maka 42 dikurang 11 sama dengan 31. Nah, benar kan? Maka evaluasinya itu, maka masing-masing bilangannya itu adalah 22 dan 14. Sampai sini sudah paham belum ya? Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Nah, umur seorang ibu 4 kali umur anaknya. 10 tahun kemudian jumlah umur ibu dan anak adalah 80 tahun. Berapakah umur ibu itu ketika anaknya lahir? Nah, kita lakukan penyelesaiannya. Yang pertama juga kita lakukan mencatat informasi penting dari suatu permasalahan. Nah, yang pertama diketahui umur ibu 4 kali umur anaknya. 10 tahun kemudian, umur ibu dan anak adalah 80 tahun. Yang ditanya berapakah umur ibu ketika anaknya lahir? Nah, langkah selanjutnya kita memodelkan. Kita misal umur ibu itu sama dengan 4X, sedangkan umur anak sama dengan X. Nah, umur yang sekarang itu kan umur ibunya sama dengan 4X ditambah 10, sedangkan umur anak adalah X. Nah, 10 tahun kemudian umur ibu dan anak sama dengan 80 tahun. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan penyelesaian. Umur anak tambah umur ibu sama dengan 80 tahun. Maka umur anak tadi diketahui
X ditambah 10 ditambah 4X ditambah 10 sama dengan 80. Nah, yang variabelnya sama-sama X kita dekatkan. Maka X ditambah 4X ditambah 10 tambah 10 sama dengan 80. Maka X tambah 4X, 5X ditambah 20 sama dengan 80. Maka 5X sama dengan 80 dikurang 20. Maka 5X sama dengan 60. Nah, ini kedua ruasnya bisa kita bagi 5 atau bisa saja kamu langsung X sama dengan 60 dibagi 5. Hasilnya menjadi 12. Nah, langkah selanjutnya itu mengevaluasi. Nah, katanya umur ibu ketika anaknya lahir adalah 12 tahun lalu dari umur ibunya sekarang. Maka umur ibu ketika anak lahir sama dengan umur ibu sekarang dikurang umur anaknya sekarang. Nah, umur ibu itu 48 tahun dikurang 12 tahun sama dengan 36 tahun. Langkah selanjutnya menyimpulkan, maka umur ibu ketika anaknya lahir adalah 36 tahun. Contoh keempat itu ada diketahui Desi, Novi, dan Widi akan membelikan hadiah untuk Edi. Mereka sepakat untuk membeli hadiah seharga 500.000. Jika Novi menyumbang sepertiga dari Widi sumbangkan dan Desi menyumbangkan 50.000 lebih dari Novi, hitunglah masing-masing uang mereka yang disumbangkan. Nah, sama halnya juga kita lakukan dengan langkah-langkah yang sudah diberitahukan sebelumnya ya. Yang pertama, kita mencatat informasi penting dari suatu permasalahan. Nah, diketahui Novi menyumbangkan sepertiga dari Widi, sedangkan Desi menyumbangkan 50.000 lebih banyak dari Novi, dan hadiah yang akan dibeli itu senilai 500.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan itu hitunglah masing-masing uang yang mereka sumbangkan. Nah, langkah selanjutnya kita modelkan kalimat tersebut menjadi kalimat matematika. Nah, kita misalkan Widi sama dengan X, Novi sama dengan sepertiga X, sedangkan Desi sepertiga X ditambah 50.000 rupiah. Maka sepertiga X ditambah sepertiga X tambah 50.000 sama dengan 500.000. Nah, langkah selanjutnya itu menyelesaikan. Nah, penyelesaiannya yaitu 2/3 X ditambah X sama dengan 500.000 dikurang 50.000. 2/3 X ditambah X sama dengan 450.000. Maka kita jumlahkan yaitu 2/3 X ditambah 3/3 X sama dengan 450.000 menjadi 5/3 X sama dengan 450.000. Nah, 5X sama dengan 450.000. Maaf ya, di sini saya salah penulisan, saya buatnya 45.000. Nah, maka ini bisa sama-sama kita kali 3 kedua ruasnya. Hasilnya itu menjadi 5X sama dengan 1.350.000. Nah, ini juga bisa kita bagi 5 kedua ruasnya, atau bisa saja kamu langsung X sama dengan 1.350.000 dibagi 5. Maka X sama dengan 270.000. Nah, langkah selanjutnya itu mengevaluasi. Nah, uang yang diberikan Widi itu X sama dengan 270.000. Sedangkan Novi itu uang yang dia berikan itu sepertiga X, maka sepertiga dikali 270.000. Maka hasilnya itu 90.000, sedangkan yang diberikan oleh Desi itu sepertiga X ditambah 50.000. Maka 1/3 dikali 270.000 ditambah 50.000, hasilnya itu 90.000 ditambah 50.000. Maka uang yang disumbangkan oleh Desi sebesar 140.000. Maka kita coba masukkan benar tidak. Nah, yaitu sepertiga X ditambah X tambah sepertiga X ditambah 50.000 sama dengan 500.000. Tadi sepertiga X itu hasilnya 270.000 ditambah 90.000 ditambah 140.000, maka hasilnya sama dengan 500.000. Sama kan? Berarti benar. Nah, langkah selanjutnya itu menyimpulkan. Maka masing-masing uang yang disumbangkan mereka adalah 270.000, 90.000, dan 140.000. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
persamaan linier satu variabel. Terima kasih semuanya.